Internasional, terus ada IDEA Indonesia. Ya, kalau ini yang tadi Geraha Hospital udah jelas namanya kan rumah sakit ya. Jadi di bidang kesehatan. GTS Internasional ini di transportasi dan logistik ya. Ini salah satu afiliasi dari HITS, kode sahamnya di ini apa di di IDX ya, yang udah login, yang udah listing. Nah, terus yang pojok kanan atas ini ada IDEA Indonesia ya. Ini bisnisnya sebenarnya di bidang pendidikan ya, sama pariwisata karena dia punya hotel juga. Terus yang keempat itu ada Run System. Nah, Run System ini atau PT Global Solusi Sukses Solusi ini bisnisnya di teknologi ya. Nanti apa namanya, bisnis dia tuh bikin software ERP gitu terus dijual sih. Nah, yang kelima dan yang terakhir ini adalah SBM. Ya, Surya Biru Murni Acetlin, apa nih namanya? Ya, ini intinya dia bisnisnya di gas ya, gas industri. Nah, mari kita mulai. Ini saya udah bikin ringkasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ya kalau Bapak Ibu mau baca prospektusnya silahkan. Toh memang saya bikin ringkasannya juga nggak yang lengkap-lengkap banget sampai apa namanya labanya berapa dari tahun 2019, 2020 yang kayak gitu ya. Sama yang Maret 2021 atau Mei 2021 gitu. Kita saya nggak buat sampai situ gitu. Cuman saya ambil yang menurut saya yang paling penting itu di halaman pertama ini ya. Jadi ini yang paling penting. Jadi untuk RSGK itu Geraha Hospital ya. Itu dia book building di tanggal 12 sampai 24 Agustus. Pullingnya 26 September, listing tanggal 8 September. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada RSGA, IDEA, SBMA, GTSI, Trans. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini book building periodenya tuh kurang lebih berdekatan semua. Betul ya? Periode book building kurang lebih berdekatan semua. Periode pooling itu juga sama. Listingnya pun hampir sama, berdekatan. Nah, pasti Bapak Ibu bingung. Ini 5 perusahaan, periode book buildingnya sama, hampir sama, periode pooling juga hampir sama, listingnya juga hampir sama. Mana duluan nih yang mau dibeli? Yang di periode book building atau yang mana dulu, yang mana yang bagus gitu kan? Nah, ini tadi saya udah sempat bahas ya sebentar. Kalau sektor RSGA itu di healthcare, ya IDEA itu di karena bisnisnya pendidikan ya sama pariwisata, dia masuknya ke consumer cyclical. Sedangkan SBMA ini masuknya basic materials ya. GTSI ini masuknya transportasi, sedangkan Trans itu masuk teknologi. Transportasi untuk GTSI itu lebih ke angkutan kapal ya. Sedangkan kalau Rans itu lebih ke software ERP. Nah, harganya nih untuk RSGK itu 1.500 sampai 17.50. Berarti ini termasuk kategori di atas kategori di atas harga 500 ya. Bahkan di atas harga 1.000. Nah, ini jadi nilai yang agak sedikit kurang oke sebenarnya ya. Nah, cuman kalau kita lihat IPO money masih di bawah 500 miliar. Dan underwriter-nya itu RF, just one, RF aja. RF ini Buana Capital, ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, RF ini itu nge-IPO-in DCII, ya itu yang paling ngehits IPO-nya dari si RF ya, DCII dari harga, saya lupa harga berapa, 1.000-an mungkin ya, sampai tertinggi kemarin di 44.000 atau 55.000, saya lupa gitu. Yang akhirnya sekarang udah mulai koreksi ya. Itu kalau lihat IPO-nya so far sih lumayan ya. Udah gitu ada lagi yang di IPO-in sama RF. Ya, termasuk yang baru nih, yang baru mau listing yang udah IPO kemarin tuh namanya MCOL. MCOL juga sama RF. Ya.
itu biasanya punya histori yang cukup oke, gitu. Meskipun harganya agak mahal, meskipun harganya agak mahal 1.500 sampai dengan 17.50, tapi karena dia ada RF, ini menjadi indikasi ya yang menurut saya jadi indikasi positif, gitu ya. Menurut saya jadi indikasi positif. Nah, meskipun nggak ada waran, ya nggak ada waran. Nah, itu untuk RSGK. Untuk idea itu book buildingnya 13 sampai 24 Agustus, listingnya tanggal 9 September, dia bisnisnya di pendidikan ya. Jadi dia nyiapin asrama, ya, nyiapin asrama, bikin hotel juga gitu. Model kayak Ganesha sih, cuman lebih luas bisnisnya. Kan kalau Ganesha operation kan cuman ngajar doang gitu. Nah, ini harganya murah, cuman 120 sampai 155, jumlahnya juga cuman 20% dari modal yang disetor. Nah, maksimal itu 32 miliar. Ya, jadi nilainya itu kecil, nggak sebesar RSGK ini. Nah, underwriternya itu IU itu Indo Capital, Indo Capital Indonesia kalau nggak salah. Nah, ini warannya juga nggak ada. Nah, jadi secara ini poin di harga bagus ya, checklist. Maksimal IPO amount 32 miliar, checklist. Kita checklist tuh karena di bawah 500 miliar IPO amount-nya. Harganya ini kita checklist karena di bawah 500 rupiah. Ya, ini juga checklist ya tadi RSG. Itu IPO amount-nya di bawah 500 miliar, checklist, underwater cuma satu, checklist, ini juga satu, checklist. Nah, udah gitu, lanjut ke SBMA. SBMA itu tadi Surya Biru Murni Atselin. Ya, bisnisnya gas. Nah, ini mirip sama AGII. Ya, AGII. Kalau RSGK ini, kalau saya baca prospektusnya itu, dia lebih mirip sama kayak Silo, Mika gitu ya. Tapi agak sedikit beda sama BMHS. Kan kalau BMHS itu kan memang khusus untuk ibu ya, ibu yang mau orang tua yang mau punya anak itu kan rata-rata ke BMHS ya. Kalau misalkan sakit kanker biasanya sih nggak ke BMHS biasanya gitu ya. Jadi pendapatan BMHS itu paling banyak dari ya model-model kayak gitu, mau apa, bayi tabung ya kayak gitu sih ya. Saya jarang atau nggak pernah, bisa dibilang nggak pernah dengar sakit kanker misalkan masuknya ke BMHS itu, ini nggak pernah dengar sih gitu ya. Nah, kalau RSGK ini miripnya kayak Mika sama Silo. Nah, sedangkan kalau SBMA ini miripnya sama kayak AGII ya. Jadi ini menarik ya, menarik dari sisi kegiatan usahanya gitu ya. Dari sisi kegiatan usahanya ini menarik, harganya itu juga menarik ya, karena masih di bawah 500, di checklist, IPO amount-nya juga maksimal 64 miliar, checklist, underwriter-nya satu doang, HD. HD ini KGI Sekuritas, ya, checklist. Ini historinya nggak banyak sih, tahu saya, cuman saya lupa sahamnya apa aja. Cuman kalau kita lihat dari bisnis dan harga dan IPO amount, ditambah dapat waran ya, ini waran itu setiap Bapak Ibu dapat 6 lembar saham induk, dapat 1 lembar saham waran gitu ya. Jadi ini ada warannya, jadi ada pemanisnya ya. Udah gitu GTSI itu GTS internasional, bidangnya di transportasi, bisnisnya di angkutan kapal. Nah, ini mirip sama kayak Hits ya saudaranya. Harganya di 100 sampai 150, jumlahnya dari 17,6% dari modal yang ditempatkan atau yang disetor. IPO amount-nya maksimal 429 miliar. Nah, harganya checklist ya. Maksimal ini masih di bawah 500 miliar, kita checklist. Nah, yang jadi masalah ini underwater-nya.
underwaternya itu 3 ya. Jadi menurut saya ini IPO ini kurang menarik. IPO ini kurang menarik dan ditambah nggak ada waran pula gitu. Jadi untuk GTSI kurang menarik menurut saya. Ya, berikutnya untuk Rans. Rans System sektornya teknologi ya, kita tahu sendiri sekarang sektor teknologi itu lagi ngehits ya. Meskipun rata-rata sahamnya udah pada koreksi ya, tapi mungkin pada saat dia listing itu saham-saham teknologi itu akan kembali bergerak. Ya. Karena biasa gini, karena pengalaman saya dulu waktu saya di Sinarmas, setiap kali Sinarmas mau nge-IPO-in, ya, dia tuh lihat tanggal. Misalkan contoh, IPO-nya anggaplah Rans nih, sahamnya di sektor teknologi. Nah, udah gitu dia mau listing nih tanggal 8 September. Terus dia lihat dulu, sebelum tanggal 8 September tuh dia lihat dulu, ini tanggal 8 September IHSG-nya udah bottom belum ya? Terus sektornya lagi mau jalan belum ya? Kalau misal sektornya lagi mau jalan, IHSG-nya udah bottom gitu kan? Nah, mereka beneran listingnya di tanggal segini. Tapi kalau enggak, itu mereka bisa undur loh. Mereka bisa undur tanggal listingnya gitu. Undur tanggal listingnya, biasanya saya pernah ngalamin IPO apa gitu, saya lupa ya. Mundur bisa dua kali mundur gitu. Ya, tapi tetap harga sahamnya tuh selalu naik. Ya, jadi kalau IPO-nya Sinarmas, nggak usah dilihat ininya, nggak usah dilihat eh, sektornya apa. Yang penting dilihat harganya sama IPO amount-nya. Itu biasanya naik. Gitu. Ya, itu karena dulu saya pernah di sana, jadi saya ingat banget gitu. Karena setiap kali IPO kita selalu tawarin ke nasabah. Karena historinya memang bagus. Ya, kalau di Sukor kita nggak pernah jadi Sukor kan nggak pernah jadi underwriter. Kita cuma sebagai agen penjual. Nah, apalagi sekarang udah ada IPO, jadi semua bisa dibeli meskipun nggak harus nasabahnya. Kalau zaman dulu tuh nggak bisa sebelum ada IPO. Kalau misalnya saya uh, punya akunnya di Sinar apa di Sukor nih, nah, Sukornya bukan underwriter, tapi ada IPO misalnya Rans kayak gini, underwriternya tuh OD sama YP. OD tuh Dana Reksa, YP tuh Mirai Sekuritas. Kalau saya nggak punya akun di OD ataupun YP, saya mau beli itu susah. Bukan nggak bisa ya, susah. Susahnya tuh harus ke Jakarta. Belinya pada saat pooling harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta, ke Bursa Efek, datang mau bilang saya mau beli ini poolingnya Rans gitu. Baru nanti bisa diproses. Kalau nggak bisa. Sedangkan kan kalau kita di luar kota atau luar Jakarta kan susah ya. Kalau harus datang dulu ke Jakarta gitu kan, cost-nya itu jadi besar. Nah, sekarang dengan ada IPO itu lebih enak. Ya. Nah, untuk Rans, balik lagi ya, ini harganya itu di harga 230. Ya, 230 sampai 254, maksimal IPO amount-nya itu 49 miliar. Ini underwriter-nya 2, OD dan YP. Ya, 2 ini sebenarnya agak meragukan, tapi karena lihat sektor teknologi, harganya 230 sampai 254, IPO amount-nya di bawah 500 miliar juga, jadi ya masih oke. Ya. Nah, berikutnya masuk ke rencana penggunaan dana. Dari RSGK itu 14% untuk pengembangan. Nah, 45% ini yang alokasi dana yang paling besar itu untuk bentuk atau kasih pinjaman ke SMS. Ya, SMS ini salah satu anak usahanya dari RSGK. Ya, nanti di belakang apa namanya di belakang tuh di halaman selanjutnya itu tuh saya ada kasih kontribusi laba. Nah, untuk RSGK itu kontribusi laba yang paling besar itu dari dari SMS ini. Ya, jadi ya harusnya sih
bisa jadi sentimen positif juga nih. Ya. Terus 11% untuk modal kerja, sisanya alokasi ke SMAS gitu. Nah, sedangkan untuk idea 5 miliar, ya, tadi itu total maksimal kan 32 miliar. 5 miliar buat penyelesaian pembangunan asrama. Ya, jadi sekarang mereka lagi bangun asrama, kayaknya kurang dana gitu. Jadi dia masuk ke IPO ya, 5 miliar buat bangun asrama, 15 miliar untuk penyertaan saham anak usahanya nih, AIP. Nah, AIP ini bisnisnya hotel. Jadi dia lagi mau bangun hotel. Ya, ini kantornya di Jogja ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kayak kita di Bandung belum pernah dengar nih perusahaannya. Nah, sisanya dari 20 miliar ini kan ada sisanya sekitar 12 miliar yaitu untuk modal kerja. Nah, sedangkan SBMA yang tadi bisnisnya gas industri 50% untuk pembelian lahan dari pihak afiliasi. Ya, jadi sekarang mereka tuh punya mereka tuh ada rencana mau bangun pabrik sepertinya. Nah, cuman lahannya sekarang belum ada. Dan dia mau beli 20,5 hektar dari pihak afiliasi. Nah, yang pihak afiliasi ini direkturnya sih kalau nggak salah. Ya, udah gitu 37% untuk pengembangan pabrik ya, 13% untuk modal kerja ya. Jadi so far sih SBMA ini tujuan atau rencana penggunaan dana IPO-nya cukup oke ya. Cukup oke. Nah, GTSI 64% untuk pinjaman ke Anoa. Anoa ini anak usahanya juga ya. 20% buat modal kerja, 16% penyertaan modal ke Anoa. Gitu. Dia nambah saham lagi di Anoa. Ya. Ya ini biasa aja sih, mirip sama kayak RSGK ini ya. Nah, terus berikutnya Rans. Itu 74% buat modal kerja, 11% buat market akuisisi dan ekspansi. 10% buat riset dan pengembangan, 5% buat belanja modal. Nah, harapannya dengan 74% buat modal kerja ini bisa makin efektif ya dari sisi laporan keuangannya nanti. Nah, ringkasan dari sedikit ringkasan dari laba ya, laba sama rasio keuangan. Ya, jadi untuk kontribusi laba atau pendapatan dari RSGK itu 11% SMS. Ya, nanti kalau Bapak Ibu buka prospektusnya, itu SMS 11%, anak usaha yang lain itu nol. Saya juga bingung. Kok yang anak usahanya itu ada tiga ya. Jadi dua lagi tuh belum menghasilkan apa-apa, baru satu ini yang udah menghasilkan. Mungkin dia baru akuisisi kali ya. Baru beli atau baru akuisisi si anak usahanya mungkin atau baru bangun. Nah, sedangkan yang dari IDEA ini kontribusi laba atau pendapatan yang paling besar itu dari program siswa. Nah, cuman di prospektus ini nggak dijelasin ya program siswanya itu seperti apa. Itu besarnya itu 97% dari pendapatannya. Ya. Nah, untuk SBMA ini penjualan pabrikasi 95%. Jadi dia banyak jual ke pabrik-pabrik yang menyuplai 95% dari pendapatan laba. Nah, ini kalau GTS itu dari PT Hikmah Sarana Bahari. Nah, ini saya juga nggak tahu bisnisnya apa karena di prospektus sih saya nggak lihat ya ada keterangan PT Hikmah Sarana Bahari ini bisnisnya di bidang apa. Gitu. Nah, sedangkan untuk Rans itu dia kebanyakan jual ke pihak berelasi sebesar 93%. Ya, ini rasio utangnya.
utang terhadap modal ya. Biasanya ini kalau di bawah 1 tuh bagus. Ya, di bawah 1 tuh bagus. Ini cukup besar sih utangnya untuk GTSI sama Rans ya. Ini saham-saham yang sejenis tadi yang saya bilang, RSGK itu Mika sama Silo. Sedangkan kalau IDEA ini belum pernah ada ya. Jadi saya kosongin. SPMA ini mirip sama kayak AGII. GTSI ini mirip sama kayak HITS, SMDR, HAIS. Nah, HAIS ini yang mau listing ya nanti ya 31 Agustus. Nah, terus yang kelima itu Rans. Rans itu tadi di software ya. Software itu di kita juga belum ada. Ya. Setahu saya belum ada untuk software. Nah, jadi begitu ringkasannya. Nah, jadi strateginya gimana? Sama rekomendasi dari saya kayak gimana. Nah, sebelum masuk itu saya mau mengingatkan kembali ini disclaimer on ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau disclaimer on itu ya saya nggak kasih jaminan ya. Saya cuma memprediksi dari apa yang sudah saya pelajari selama ini. Mau diikutin silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Saya juga nggak ada paksaan ya. Kalau profit Bapak Ibu yang nanggung, kalau loss Bapak Ibu juga yang nanggung. Gitu ya. Nah, jadi ini rekomendasi dan strateginya. Jadi untuk RSGK ya saya sarankan ikut di book building. Nah, untuk IDEA ikutnya di pooling, SBMA ikutnya di book building, RANS ikutnya di pooling. Nah, prediksi penjatahan itu maksimal 50%. Jadi contoh, misalkan kita punya dana nih 100 juta nih ya. Kan di book building tuh ikut dua ya. Ikut di RSGK sama SBMA. Ya. Jadi kita bid atau pesannya tuh 50 juta. Ini juga 50 juta ya. Jadi dari dana 100 juta itu bagi dua. 50-50 ke RSGK dan SBMA. Loh, Pak, kalau dana saya cuma 20 juta gimana? Ya bagi dua juga tetap. Ya, ini kan asumsinya aja dana 100 juta. Ya, jadi ini bagi dua ke sini. 50-50. Nah, prediksi penjatahan book building 50% untuk yang RSGK. Ini juga sama SBMA 50%. Ya. Nah, kalau ini udah balik uangnya, Bapak Ibu bisa ikutan pooling di IDEA dan di RANS. Nah, cuman untuk alokasi dana paling besar itu saya sarankan di RANS ya, 60%. Keduanya baru IDEA ya. Jadi GTSI itu kita nggak perlu ikutan. Ya. Kita nggak perlu ikutan karena kita dari awal tuh kita rekomendasi HAIS ya. HAIS-nya kan bisnisnya sama nih. Ya. HAIS bisnisnya sama. Ngomong-ngomong, ada yang ikutan book building atau poolingnya HAIS? Udah tahu dapat berapa? Atau GSPO udah tahu yang ikut book building dapatnya berapa persen? Mudah-mudahan sesuai dengan ini ya, dengan prediksi ya. Nah, ini untuk prediksi ARA gitu ya. Jadi yang saya bilang bagus itu kan yang minimal 1 hari ARA. Nah, ini kalau RSGK itu minimal 3 hari ARA, maksimal 14 hari ARA. Nah, untuk IDEA ini maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari ya. Jadi dari sini kita lihat memang harusnya lebih bagus ini gitu kan. Nah, sisanya juga sama, minimal 3 hari, maksimal 14 hari. Nah, ini nggak bisa jamin juga saya beneran 14 hari gitu kan. Nggak bisa jamin juga beneran 14 hari, ini juga 5 hari atau minimal 3 hari, itu saya juga nggak bisa kasih jaminan. Yang jelas, kalau dalam berjalannya waktu, terus tiba-tiba ada salah satu investor masuk, ya model kayak UVCR, waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, UVCR tuh saya saranin jual di minggu lalu ya,
harganya tuh harga jualnya paling tinggi di 300-an. Nah, pada saat itu harganya sempat ARB, ya sempat ARB, udah gitu besokannya ARA. Nah, pada saat ARB itu ternyata besokannya itu investor eh, Peter Tanuri kalau nggak salah namanya itu tuh masuk malah beli sahamnya gitu. Jadi makanya sampai sekarang tuh naik terus gitu. Ya, jadi itu kan saya juga nggak bisa prediksi ya. Nanti tiba-tiba di hari ke misalkan UVCR eh, apa saya prediksi 14 hari ARA nih. Tiba-tiba di hari ke 15 masih bisa ARA lagi gitu. 16 ARB terus ARA lagi ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi ini cuman prediksi saya ya, dan dari sini tuh Bapak Ibu bisa lihat atau bisa menyimpulkan ya bahwa RSGK, SBMA dan Trans ini harusnya bisa lebih oke dibanding yang IDEA ya. Simpulannya itu sih. Kalau dari untuk rekomendasi dan strategi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, ini yang kemarin ya, yang sebelumnya kita rekomendasiin itu HAIS, GPSO, Oil sama MCOL. Nah, HAIS itu listing tanggal 31 ya. Harusnya untuk yang ikut di book building itu harusnya udah tahu dapatnya berapa persen. GPSO book buildingnya juga udah selesai. Eh, harusnya juga besok ya, harusnya besok. Sorry besok. Senin lah. Paling cepat tuh Senin harusnya udah ada kabar nih dapatnya berapa. Oke, ini pertanyaan untuk minimal dana ikut pooling atau book building ya. Sebenarnya kalau minimal dana nggak ada, Bu. Minimal dana itu untuk ikutan book building atau pooling ya satu lot dari harga yang ditawarkan tadi ya. Mana? Bentar. Eh yang ini, yang di depan ini. Nah, yang ini. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ikutan yang ini ya RSGK, IDEA, SBMA, GTSI atau RANS ya. Ini kan pilihan Bapak Ibu masing-masing nih. Ya. Saya sarankan ikut atau ambil di harga yang paling tinggi ya. Jadi pasti kan akan ditanya mau book buildingnya atau poolingnya book buildingnya itu di harga berapa? Kalau book building tuh biasa kan harganya belum fix nih. Ya, jadi kalau yang di book building RSGK itu kita bisa input sendiri harganya mau berapa. Ini kan range-nya 1.500 sampai 1750. Nah, kita misalkan kalau maunya kita misalnya di 1.600 ya tinggal ketik aja 1.600. Cuman saya menyarankan isi harga yang paling tinggi. Ya. Isi harga yang paling tinggi kenapa? Karena kalau kita isi harga di tengah-tengah, ternyata harga fixnya, harga dealnya itu misalnya contoh kita RSGK nih isinya di 1.600 nih. Terus ternyata RSGK itu harga finalnya 1.700. Artinya kita pesan atau kita mau beli di harga 1.600 yang harga itu adalah
di bawah dari harga final. Ya, harga final yang 1.700. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita nggak akan dapat. Ya, beda halnya kalau misalnya kita booking atau kita pesannya di harga 17.50, terus ternyata harga finalnya di harga 1.700. Itu kita akan dapat di harga 1.700. Ya. Jadi saya cuma ngingetin aja kalau ikutan book building itu isi harga yang paling tinggi ya supaya dapat. Ya, untuk Rans 254 ya isi 254, SBMA 230 230. IDEA 155 155, kalau RSGK 1750 ya 1750. Ya. Jangan isi di tengah-tengah apalagi di bawah. Ya, itu nggak saya sarankan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan. Kalau ikut book building kena fee nggak? Nah, ini terus terang saya kurang tahu, Bu. Kalau sistemnya EIPO ini kena fee atau enggak, ya. Setahu saya kalau sistemnya EIPO itu enggak kena fee. Tapi kalau sistemnya bentuknya kertas, itu kena fee. Kenapa? Ya karena kalau EIPO itu langsung live kan. Nah, kalau bentuk kertas tuh ya lewat beberapa bagian yang ya bisa dibilang cukup panjang lah. Cuman saya nggak tahu pastinya, ya nggak tahu pastinya. Tapi fee pun cuma 1% kalau kena, ya kalau kena tuh cuma 1%. Makanya tuh saya penasaran sama yang ini yang eh, VCR kemarin dapatnya kan pada besar. Cuman saya memang nggak tanya yang ikut book building itu kena fee atau enggak. Febe mungkin tahu nggak, Febe? VCR book building nggak kena fee. Ya, VCR nggak kena fee. Tapi kalau Bukalapak itu kena fee memang. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau EIPO, book building itu nggak kena fee. Gitu. Sedangkan kalau apa? Kalau IPO itu kena fee. Sorry, kalau kalau bukan EIPO itu kena fee. Seperti itu. Ya, jadi pilihan perusahaan yang saya rekomendasi adalah RSGK, IDEA, SPMA, dan Rans. Ya, kita GTSI jauhin dulu ya karena saudaranya aja hits itu sahamnya kalau nggak salah 50 ya. Kalau nggak salah 50 jadi ya kurang oke juga gitu kan. Yang mendingan kita jauhin. Nah, jadi dari empat ini strateginya seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Ikut book building, RSGK, dan SPMA. Jangan lupa tanggal book buildingnya nih. SBMA 23 Agustus hari Senin. RSGK 24 Agustus hari Selasa. Ya. Terus nanti pada saat pooling ikutnya yang ini IDEA, IDEA sama RAN. Gitu. Nah, saran saya buat memaksimalkan dana yang kita punya, ikutnya H-1 sebelum terakhir. Ya kecuali ini ya, mana SBMA ya kan Senin udah 23 Agustus. Jadi ya hari terakhir ini 23 Agustus udah harus langsung ikutan. RSGK berarti ikutan juganya atau belinya juga di hari Senin gitu ya. H-1 sebelum terakhir. Yang pooling juga sama. Kenapa? Ya supaya lebih nyaman ya kitanya, supaya lebih nyaman. Tapi jangan terlalu awal juga. Misal, oh ini pooling 2 September ya. Pooling 2 September nih, IDEA sama Rans. Nah, tanggal 2 September kita langsung ngebit gitu, nggak usah lah. Tanggal H-1 aja gitu. Kasihan nanti dananya, takutnya biasa tuh CS tuh motongnya ngebitnya tanggal 2, besokannya atau hari itu ada dana langsung dipotong gitu. Selama dananya ready itu langsung dipotong. Ya.
Kecuali Bapak Ibu ngebitnya di atas jam 1, nah itu biasanya ini besokannya baru dipotong. Tapi kalau di bawah jam 1, biasanya hari itu langsung dipotong. Nah, terus untuk SBMA ini saya kasih notes ya. SBMA karena apa namanya, book buildingnya itu hari terakhir Senin. Jadi ya saya sarankan kalau memangnya Bapak Ibu mau ya, dan memangnya bisa, beli sekarang aja gitu. Saya nggak tahu sih bisa input sekarang atau enggak gitu ya. Bisa input sekarang atau enggak untuk SPMA ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nih SPMA dapat waran ya Bapak Ibu ya. Menarik nih. Jadi strateginya RSGK dulu sama SPMA itu di book building ya, di book building. Biasanya book building itu dana balik atau maksimal ada kabar dapat berapa tuh di 7 hari setelahnya ya, atau 1 minggu. Waduh, kalau ditanya paling menarik satu yang mana? Wah, ini yang susah jawabannya. Satu yang mana? Paling jangan satu, Bu. Dua. Kenapa? Karena eh, kan periodenya ada book building, ada pooling nih, ya. Jadi saran saya beli book building, beli di book building, nanti 1 minggu kemudian kan dananya balik, ya kan? Sisa sisa kelebihan dananya balik. Nah, sisa kelebihan dana itu dibeliin lagi ke pooling. Nah, kalau disuruh pilih dari 4 yang saya rekomendasiin ya, empat empat ini yang saya rekomendasiin, terus disuruh pilih dua, ya, disuruh pilih dua, saya pilih yang SPMA dan Trans. Kenapa SBMA ini dapat waran? Ya, kalau Rans sektornya teknologi, gitu. Loh, kenapa sektor teknologi, Chan? Ini RSGK kan sektornya healthcare, kesehatan. Rumah sakit kan lagi rame-ramenya. Iya, rame-ramenya memang. Cuman rumah sakit nih rame-ramenya kan karena COVID. Kalau COVID-nya nggak makin tinggi, ya mulai landai. Apalagi harga PCR sekarang udah mulai diturunin juga kan. Ya meskipun harusnya harga PCR diturunin tuh kalau memang ya bahan baku pembelian atau HPP-nya, harga harga pokok pembeliannya lebih murah, ikutan turun juga nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah kalau misalnya harganya turun 450.000 nih maksimal. Tapi harga beli buat bahan-bahan ngetesnya nggak turun. Nah, itu kan jadi kerugian. Ya, jadi tetap masih lebih, saya sarankan kalau suruh pilih dua yang ini. SBMA dan Trans. Trans. Ya. Kalau suruh pilih satu, sayang sih kalau cuma ikut satu. Misalnya ini di book building doang gitu ya, saya. Karena yang poolingnya masih bisa ikutan. Toh yang kita pesan di book building nggak akan dapat semua. Biasanya nggak akan dapat semua ya. Saham-saham yang saya rekomend tuh biasanya nggak dapat semua. Ya ini maksimal ini untuk IDEA tuh 80%. Eh
Ya, jadi sangat sayang sih kalau misalnya memang kita cuma ikutan satu, karena ada dua periode, ya harusnya bisa ikutan dua-duanya. Dananya tetap satu, misalnya, saya cuma sediain dana buat ikutan IPO tuh 20 juta misalnya. Ya udah 20 juta aja, ikut book building nih semua 20 juta SBMA gitu ya. Dan 1 minggu kemudian, nanti kan ketahuan nih dapatnya berapa, terus dananya balik. Nah, dana balik ikutan yang poolingnya Rans gitu. Ikut poolingnya Rans berapa? Ya sisanya aja. Kalau dapat ini SBMA 10 juta, kita bookingnya 20 juta, berarti di sini 10 juta gitu. Loh, kan ini maksimal penjataannya 50%. Ikut 20 juta, dapat 10 juta. Benar nih 50%. Nah, di sini kita ikutnya kan 10 juta, Chan. Maksimal dapatnya 50%. Jadi dapatnya cuma 5 juta dong. Ya iya, harap maklum. Karena kan sediaan dananya juga cuma 20 juta. Ya, kecuali pas di sini. Tambahin lagi, yang tadinya misalnya sisa 10 juta. Di sini juga ikut 20 juta gitu. Jadi di sini potensi juga dapatnya 10 juta. Sama dengan SBM gitu. Ya. Toh total kalau modelnya seperti itu ya, ini ditambahin 20 jadi 20 juta. Sama-sama dapatnya SBMA 10 juta, RAN 10 juta. Jadi dapatnya 20 juta juga gitu. Nanti kalau naik, nah tinggal hitung naiknya berapa hari, seharinya berapa persen gitu. Gitu ya. Seru sih ini IPO-nya banyak. Seru. Saya tadi udah sempat kontak ke CS nanyain GSPO nasabah pada dapat berapa. Mereka belum ada jawaban katanya. Apa? Bukan belum ada jawaban. Belum muncul di sistemnya mereka. Jadi kemungkinan Senin atau Selasa saya mau cek lagi dapatnya berapa nih gitu. Yaitu biasa saya data itu saya pakai buat analisa berikutnya gitu. Makanya biasa saya suka tanya dapatnya rata-rata berapa persen gitu. Terus nanti kita akan lihat harganya naik nggak, arah nggak, sesuai dengan prediksi nggak gitu. Ya kan kayak buka kan sedikit sesuai dengan prediksi. Hari kedua arah, terus akan buka gembok nih hari kedua. Cuman saya ada bilang lagi hari kedua ujung-ujungnya arah lagi. Tapi kenyataannya di market hari kedua udah buka gembok, ARB anteng. Hari ketiga makin turun gitu. Ya jadi eh, tolong ini ya Bapak Ibu ya, persepsikan atau pastikan dari awal tujuan Bapak Ibu ikutan IPO itu apa? Invest, trading. Ya, kalau misalnya udah dengar kata trading, memang udah putusin mau trading, kalau misalnya udah dikasih bukan bocoran ya, dikasih prediksi nih, hari kedua arah, udah gitu akan buka gembok. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu pada saat mau buka gembok itu udah dijual, gitu kan, minimal 50%. Ya, mirip kayak UVCR ya. UVCR kan saya bilang ini hari kelima itu potensi akan gerak, ya. Ternyata benar kan, gerak tuh maksudnya buka gembok. Hari kelima dibuka arah, terus sempat turun arah lagi. Nah, pada saat turun itu kita jual dulu 50%. Gitu. Jangan di hold terus. Takutnya apa? Kalau naik sih ya memang profitnya jadi lebih besar. Tapi kalau turun kan harus udah ARB lagi kan kayak buka ya. Jadi jangan salah eh, jangan salah persepsi gitu. Meskipun saya bilang ini buka tuh target saya 4.000 sampai 5.000. Cuman kan saya nggak bisa kasih berapa lamanya. Mungkin bisa naik terus sampai sana gitu. Itu kan saya bilang mungkin. Ya. Dan saya juga dari awal saya bilang kan untuk buka itu IPO amount-nya terlalu besar. Sebenarnya nggak bagus. Ya. Nggak bagus kalau dibeli pada saat IPO. Cuman karena IPO ini adalah e-commerce pertama, pasti hari pertama itu minimal udah arah.
Nah, saya prediksikan hari kedua ARA, cuman ARB dan ARA lagi gitu. Ya, jadi nasabah tuh udah wah sesuai nih sama prediksi Chandra. Hari pertama ARA, hari kedua itu udah ada yang nanya, beberapa nasabah saya nanya, Chan, ARA-nya di berapa? Saya mau beli lagi. Ya, saya kasih tahu aja gitu. ARA-nya di sekian. Ternyata udah ARA buka gembok beneran, ARB sempat naik gitu kan. Tapi ARB lagi mulai nyalahin. Tahu gitu jual aja ya, jangan nambah loh. Siapa yang suruh nambah? Saya nggak ada suruh nambah gitu loh. Saya kan nggak pernah bilang ada suruh nambah di Bukalapak. Saya cuma pertahankan aja gitu. Justru kalau yang nggak mau ikutan pada saat ARB bisa cicil masuk, betul kan? Gitu. Jadi ini jangan jangan langsung dianggap ini fix bakalan misalkan minimal 3 hari. Wah, hari kedua udah arah, hari ketiga harusnya arah lagi nih. Bisa aja hari ketiga buka gembok jadi ARB gitu. Ya bisa aja. Yang penting apa? Tujuan kita tuh ikutan IPO, mau di trading, mau di invest. Ya. Biasanya saya sarankan untuk trading, bukan untuk invest. Gitu. Jarang-jarang lah ada saham yang model kayak DCII ya, yang di underwriter si RF itu ya, Buana Capital. Itu dari harga IPO itu berapa hari arah terus. Ya. Udah gitu disuspend. Kalau nggak salah 10 hari deh. 10 hari arah disuspend, open suspend arah lagi. Terus terusan sampai harganya puluhan ribu gitu, lebih tinggi dibanding gudang garam. Itu jarang-jarang banget lah ya kayak gitu. Ya, jadi jangan ekspektasi yang terlalu besar di market lah, itu bahaya. Oh, buka gembok tuh maksudnya nggak arah, Bu. Ya, kayak tadi kan IMAS, IMJS itu kan digembok, Bu. Digembok tuh maksudnya harganya nggak turun-turun lagi, udah nyangkut di atas gitu. Kecuali ada orang yang jualan banyak, baru harganya bisa turun. Tapi sampai tadi closing kan dari sesi 2 sekitar jam berapa? Jam 2 atau setengah 3 sampai closing market kan harganya anteng di arah IMJS. Imasnya mendekati closing jam 3 baru arah gitu kan. Nah, Bukalapak kalau Ibu Mulyati perhatiin, itu kan sesi 1 di hari kedua itu dibuka apa? Sesi 1 jam 9 itu harga Bukalapak tuh dibukanya arah 13.25 gitu. Nah, sesi 2 mulai dibanting turun gitu. Mulai dibanting turun. Buka gembok. Gemboknya udah dibuka, orang-orang pada bisa masuk. Jadi kalau yang disebut arah itu orang nggak pada bisa masuk. Ya mungkin ada yang bisa masuk tapi sebagian lah ya, model sama kayak kita kunci rumah nih. Kebanyakan orang nggak bisa masuk. Yang bisa masuk ada nggak? Ada. Kalau orangnya jago ada bisa masuk. Namanya maling gitu. Kalau orang yang nggak jago kan kayak saya nggak jago buka gembok rumah orang, jadi saya bukan maling. Tapi kalau yang jago buka apa gembok orang namanya maling. Ini pertanyaan daripada Fitno. Minta pendapatnya kalau kita cut loss yang nyangkut besar lalu masukin dananya ke IPO gini. Eh, nyangkut besar terus masukin dananya ke IPO ya. Pertama saya harus tahu dulu seberapa besar kan, karena kategori besar tuh beda-beda ya. Kategori besar tuh beda-beda. Kalau eh, apa saya dengan Pak David nih, mungkin kalau buat saya 10% tuh udah besar, tapi kalau buat Pak David mungkin 10% belum besar gitu. Jadi kategorinya beda-beda ya, nggak bisa disamain karena profilnya bisa beda ya, profil resiko kita masing-masing kan bisa beda. Cuman kalau misalkan kalau menurut saya pribadi itu pertama udah harus
tahu dulu sahamnya apa, kedua profitnya berapa besar, lossnya berapa besar, ketiga kondisi market sekarang kayak gimana. Ya. Contoh kalau misalnya sekarang contoh ya misalkan ada saham Pegas. Dulu punya modal 1.200 gitu. Sekarang harganya 1.000, udah minus 20%. Mungkin bagi orang besar. Ya bagi saya juga 20% besar sih gitu. Cuman maksud saya lihat ada potensi kenaikan yang cukup lumayan nih di saham Pegas gitu. Apalagi market atau saham blue chip ini harusnya bisa gerak lebih lebih cepat ya atau gantian dari saham-saham yang second liner dan top liner gitu. Makanya kalau punya Pegas 1.200 ya jangan di cut loss, apalagi cuma buat demi IPO ini gitu. Ya, jadi harus tahu dulu sahamnya apa, terus kalau sahamnya, sorry ya, bentar. Kalau sahamnya gudang garam, HMSP gimana? HMSP udah di bawah 1.000 ya Bapak Ibu ya. Wah udah keren. Jangan-jangan bisa ke 500 ini. Kayak gudang garam juga, kan saya prediksi turun sampai 25 ya. 25 sampai 28.000. Nah, kita punya misalkan modalnya 40.000 gimana? Ya kalau mau di cut loss, minusnya udah mau 50%. Udah minus 50%. Terus Bapak Ibu ikutan saham ini dengan dana 50% itu. Menurut saya beresiko. Beresiko. Tapi punya potensi lebih bagus. Gitu. Punya potensi lebih bagus. Kalau misalnya memang dimaksimalkan dana yang ada. Dimaksimalkan itu seperti apa, Pak? Ya, contohnya kayak tadi. Misalnya dana yang kita punya tuh habis jualan saham A yang minus tadi, itu sisanya cuma 20 juta nih. Nah, 20 jutanya ini semuanya harus benar-benar dapat saham. Jangan sampai kayak tadi yang saya cerita, 10 juta dapat SBMA, 5 juta dapat trans. Kan sisa 5 juta. Gitu. Jadi harus semuanya bentuk saham. Yaitu bisa mengurangi kerugian sih. Gitu ya. Cuman kalau saya bilang sih sayang sih Pak ya kalau diikutin di IPO, karena ada ya tadi yang saya sempat cerita ya, pada saat book building kita nunggu 1 minggu uang balik, berikutnya ikut pooling nunggu lagi 1 minggu, berarti uang kita tuh ngendep minimal 14 hari minimal gitu kan. 14 hari itu harga saham yang kita beli pada saat IPO itu belum jalan. Sedangkan kalau kita beli saham, ya waktu itu waktu kita bahas, saya bahas IPO yang minggu lalu ya. IPO yang minggu lalu tanggal 12 Agustus tuh saya ingat saya sempat cerita kalau saya sih nggak ikutan GSPO, oil atau nggak ikutan IPO apapun gitu. Kenapa? Saya sempat cerita kan, anggap aja kita punya uang 100 juta, semua dibeliin IMJS waktu itu. Harganya di 300-an. 304 lah waktu itu saya bilang. Kita masuklah di 304. Target saya 380. Itu potensi naiknya udah berapa persen? Ya, sekarang ternyata harga sahamnya berapa? Hampir 480 ya. Udah hampir 35% atau sekian puluh persen lah gitu kan. Gitu. Jadi ya sekarang tinggal kita pintar-pintarnya cari saham sih. Pintar-pintarnya cari saham. Soalnya kalau saya lihat masih ada beberapa saham yang potensi naik puluhan persen. Bahkan bisa 50 sampai 100% itu ada. Ya, tapi ini bukan saham blue chip ya, jangan bayangkan saham blue chip bisa naik 50 sampai
100% dalam waktu dekat gitu ya. Jangan. Itu sangat-sangat bukan mustahil sih, sangat-sangat jarang kondisi seperti itu gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa apa menjawab Pak. Jadi Pak Joshua nih, kalau ARA VCR 10% nggak ngikutin 35%, 25%, 20%. Nah, VCR itu masuk kategori saham akselerasi. Ya. Nah, kategori saham akselerasi itu kayak gimana Pak? Saya juga nggak hafal. Coba saya buka di web IDX ya. IDX. Masuk ke bagian produk, udah gitu ke saham. Nah, nanti pada saat udah bentar, mungkin internetnya agak lemot ya. Masuk ke sini, papan pencatatan saham. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca nih. Akselerasi itu boleh rugi. Mana sih? Boleh rugi, terus laporan keuangan audit itu minimal 1 tahun terakhir atau sejak berdirinya gitu. Kalau misalnya memang baru berdiri ya, atau kurang dari setahun baru berdirinya gitu. Terus minimal jumlah saham yang ditawarkan ke publik itu minimal 20%. Itu akselerasi. Terus pemegang sahamnya lebih banyak lebih dari 300 pihak. Harga saham perdana 50. Bentuk penjaminannya best effort gitu. Kalau misalnya papan pengembangan kayak gini. Seperti itu. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri sih. Kalau saya sih ya nggak peduli mau papannya apa gitu. Papan seluncur juga boleh gitu. Yang penting harus naik gitu aja. Nggak peduli mau di papan apa. Wah, tapi Pak, kan kalau misalnya papannya akselerasi naiknya cuma 10%. Kalau papannya utama sehari mungkin 35%, Pak. Bisa 35, bisa 25 gitu kan. Iya, yang nggak penting jumlah jumlah persentasenya, yang penting berapa lama dia arah gitu kan. Jumlah persentasenya kayak Bukalapak berapa berapa persen tuh? 25% hari pertama, hari kedua 25%. Saya nggak ingat hari kedua berapa persen. Tapi cuma sampai hari kedua doang selesai. Model kayak UVCR, cuma 10% tapi udah udah 3 mingguan ya, 3 minggu atau 4 minggu tuh udah mau sebulan tuh dia arah aja terus kerjaan. Sempat ARB sekali sih, udah gitu arah. Ya, tinggal pilih yang mana. Kalau saya sih nggak usah pusing-pusing, nama naiknya cuma 10%. Yang penting eh, lanjut naik aja terus gitu. Kalau bisa terus setahun arah gitu kan, enak. Kalau bisa. Ini pertanyaan lagi nih, Bu Mulyati ya. Kalau sahamnya Hoki layak dijual sebagian nggak sekarang? Posisi sekarang udah untung. Ya, itu coba kita cek Hoki. Hoki. Ini primernya naik ya. Atau apa primary movementnya itu tren naik. Sekarang dia lagi secondary movement nih. Secondary movementnya sih belum selesai. Ya, belum selesai, polanya masih belum kelihatan.
Kalau pola yang kecilnya itu ada, yang minor movementnya itu ada. Ini dia udah breakout, dia naik. Ini sini. Ya, ini so far sih ya masih sideways lah bisa dibilang. Kalau udah punya berarti kan punya harga murah nih Bu. Harga murah harusnya sih mendingan di hold aja. Kecuali ya memang tujuannya pertama trading ya. Jadi kalau saya gini biasanya ya, kalau saya ini agak sedikit di luar saham apa IIPO ya. Jadi biasanya gini loh. Saya itu suka mempertimbangkan. Contoh, saya punya anggaplah saya punya IMAS ya, saya punya IMAS. Uh, ini ya. Saya punya IMAS. Nah, uh, targetnya berapa Pak Chandra? 1.200. Oh, bisa di-upgrade nggak? Bisa. Maksimal 1.400. Gitu. Cuman belum tentu nih kalau ke 1.400. Mungkin cuma 1.200 terus koreksi. Kita nggak ada yang tahu. Gitu kan. Nah, dibandingin saya nge-hold saham yang seperti ini, toh profit saya udah cukup lumayan menurut saya gitu ya. Menurut saya. Jadi, ya udah, saya jual aja. Saya beliin saham lain yang punya potensi geraknya seperti ini gitu. Ya, yang punya potensi geraknya seperti ini. Jadi resiko saya kecil. Ya. Kalau di sini kan resiko Pancandra udah kecil banget dong. Kan modal harga bawah. Ya betul, resiko saya udah kecil banget. Tapi besok pada saat hari market dibuka gitu, pasti eh, kita jadi lebih fokusnya ke sini. Ya. Saya jadi lebih fokusnya ke imasnya aja. Sedangkan saya punya tugas itu saya supply rekomendasi ke Bapak Ibu gitu. Dimana kalau saya mau supply rekomendasi Bapak Ibu, saya harus sering-sering lihat chart, lihat harga saham, lihat running trade gitu kan. Nggak bisa cuman fokus ke satu saham aja gitu. Ya. Jadi kalau saya sih ya udah saya profitnya cukup, ya udah saya keluar. Bapak Ibu mau sampai 1.400 silahkan. 1.400 silahkan. Imasnya ARA, IMJS-nya ARA gitu kan. IMJS aja saya nggak udah dijual dari harga berapa 370-an ya, kena stop loss gitu. Kena stop loss waktu kemarin. Kemarin di sini kena stop loss. Ya silakan kalau misalnya memangnya Mas Bapak Ibu punya di sini, masih ngikut di sini mau naik sampai 520 ya silakan. Cuman kalau saya sih menurut saya itu udah ketinggian. Memang ini mulai dari primary ya. Primary. Cuman kalau saya mendingan nanti udah naik terus dia turun, nah baru saya masuk lagi gitu. Jadi saya nggak mau resiko yang terlalu besar lah. Maunya santai, maunya santai. Karena saya harus ngerjain yang lain. Kecuali saya trading sendiri, nggak ada yang perlu saya pantau gitu, nggak ada yang perlu saya supply rekomendasi. Gitu. Itu ya, harusnya bisa tahan gitu. Bisa saya tahan, bahkan saya mungkin bisa scalping keluar masuk trading di time frame yang kecil. Meskipun kalau saya bandingin fee-nya itu nggak sebanding kalau terlalu sering trading gitu ya. Jadi kan ada tuh yang scalper ya, misalkan cuma 2%, 3% keluar, nanti masuk lagi, ngambil lagi 2-3%. Waduh, ya kalau saya sebagai sales nasabah kayak gitu sih saya yang seneng. Karena kan nilai transaksi jadi besar, ya kan. Cuman kalau saya sendiri, saya nggak mau trading seperti itu. Pertama capek mantaunya gitu kan, capek mantaunya, capek inputnya, keluar fee-nya lebih banyak. Iya Pak,
keluar fee lebih banyak, tapi kan profitnya jadi cepat ngegulung. Ya iya, memang cuman ya tinggal kita bandingin worth it nggak yang seperti itu gitu. Kalau cuma 2-3% keluar nanti masuk lagi gitu. Ya. Ya kalau saya sih buat ngarahin member atau nasabah yang di VIP itu saya usahain semaksimal mungkin. Jadi lebih sedikit trading, tapi sekalinya masuk profitnya udah boom 20%, 10%. Ya, makanya kalau kita lihat member VIP dari awal Agustus sampai hari ini, karena hari ini kita di VIP juga jualan IMAS, ya, profitnya itu udah 13% dari Porto. Ya udah lumayan. Ya, di mana lagi Bapak Ibu taruh dana, misalnya punya dana 500 juta gitu, sebulan ngasih 13%. Wah, nggak ada. Oke, ini pertanyaan dari Pak David ya. Kalau saham akselerasi arah 10%, ARB-nya berapa, Pak? ARB-nya juga sama, Pak, 10%, bukan 7%. Bahayanya di situ kalau akselerasi. Kalau arah 10%, ARB 10%, bukan 7%. Yang 7% itu cuma papan utama. Gitu. Ya, ini saya kasih tahu ya, IMAS ini sudah di sini, ini udah confirm primary movement. Ya. Cuman ya biasanya dia akan testing dulu. Nah, pada saat testing garis ini baru bisa diperhatiin. Model sama kayak kemarin DAX. DAX saya sempat bilang kan, DAX ini boleh nih dipantau, ya, boleh nih dipantau. Boleh dipantau dan hari ini rebound. Ya, kita udah masuk dan kita sudah keluar lagi. DAX. Loh, kenapa keluar, Pak? Ya udahlah keluar. Habis nggak sesuai dengan eh, apa namanya? Harapan sih. Jadi ceritanya saya lihat di time frame 30 menit nih Bapak Ibu. Saya lihat time frame 30 menit, harga sahamnya tuh sempat nyentuh eh mana tadi ya? Oh, ini di bawah dari 179. Jadi ya udah kita close dulu lah. Kita lihat dulu dia akan sideways atau koreksi. Harapannya sih koreksi deh. Supaya kita bisa ngambil lagi. Ini kalau kita bikin Fibo, harusnya sih masih bisa koreksi. Ini sama nggak ya? Oh sama. Ya, masih harusnya masih bisa koreksi. Atau minimal sideways. Yang jelas kita jual juga karena melihat ada saham lain yang punya potensi naiknya cukup lumayan. Ya. Tadi kita di VIP yang ini masuk di 150 di 178 ya, Febe ya? Iya. Ya, lumayan lah ya, 20, ya nggak 20 poin lah, 10% sehari. Impact ke portonya minimal 1%. Ya, itu untuk saham DAX. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Semoga bisa membantu ya. Semoga bisa membantu
dalam mengambil keputusan gitu ya. Ya, ini DAP 21% ya, hari ini kita profit ya, lumayan. 21% alokasi dana kita tadi beli di 10%, berarti impact ke porto 2% ya. Oh, nggak heran kita kemarin 6%, sekarang jadi 13%. Naiknya 7% hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Happy weekend. Sampai ketemu di hari Senin, edukasi. Bye-bye.